ibu ini janinnya kakinya lebih pendek, kecil sebelah katanya gitu kan, nggak punya kedua tangan. Itu langsung darah itu kayak berhenti ngalir banget. Ya udah nggak apa-apa, sini aja gitu. Waktu itu Tegar itu kelilit ari-ari, udah biru juga kan. Udah ini harus dikeluarin sekarang juga. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di sini di Grup Terbuka Praktek yang setia banget nih memberikan inspirasi buat teman-teman di rumah yang nonton. Hari ini aku sudah kedatangan lagi sosok inspiratif. Ini muda banget, 12 tahun, tapi aku belajar banyak banget dan juga pasti teman-teman di rumah bisa belajar banyak dari Tegar. Halo Tegar. Halo Kak. Halo Ibu. Halo. Kakak kali ya kamu masih muda ternyata. Ibu aja nggak apa-apa. Ibu aja nggak apa-apa. Oke. Ibunya Tegar nih. Ibu yang hebat dengan anak yang hebat. Ini teman-teman ya, salah satu impian seniman-seniman Indonesia atau mungkin teman-teman yang berakting itu adalah ke Cannes Film Festival. Dan di sini Tegar bisa berhasil dapat penghargaan ya. Ya. Dapat penghargaan Best Young Actor. Wow, ini luar biasa sekali loh. Di umur 12 tahun tapi banyak segudang prestasi yang bisa kita contoh. Tegar, waktu itu gimana? Kok bisa akhirnya dapat film Tegar itu gimana? Sorry, ini Gimana pertama ya? kali acting atau gimana Tegar? Iya, pertama kali acting. Di Kak. film itu? Di film Tegar ini benar-benar pertama kali gitu. Dan juga langsung jadi peran utama. Iya, betul. Coba mungkin dari sisi Tegar gimana sih? Dulu kok akhirnya bisa jadi peran utama di film Tegar sendiri? Gimana? Iya, mungkin saya yang jelaskan Boleh, apa-apa, boleh. karena kan Tegar tahu-tahu ada yang nanya mau main film nggak gitu kan. Jadi awalnya memang waktu itu tuh lagi COVID ya Kak ya, terus ada yang WhatsApp saya katanya lagi cari talent untuk film. Filmnya memang film yang mengarah ke inklusif gitu. Dan memang Tegar ini sempat 1 tahun di SLB. Iya, di SLB. Jadi sekolah luar biasa. Ya, berarti gitu. itu sebelum WhatsApp itu masuk ya? Ya, sebelum. Nah, jadi tim film itu nemu data Tegar di SLB itu, Oke. gitu. Jadi riwayatnya seperti itu dan akhirnya menghubungi. Awalnya kaget banget Kak. Jadi ada sutradara, produser, sama tim Aksa Bumi Langit itu dari tim film itu datang ke rumah gitu. Ya ketemu sama Tegar. Terus dari tim film juga bilang, ibu nanti kalau misalkan kita tanya Tegar mau nggak main film atau enggak, kita ibu jangan paksa gitu. Jadi benar-benar itu dari Tegarnya sendiri, karena kalau misalkan jawabannya nggak mau, kita stop gitu kan. Kalau mau kita lanjut. Nah pada akhirnya ketika ditanya Tegar mau nggak main film, Tegar jawabnya apa Tegar? Mau. Mau. Kenapa waktu itu Tegar langsung mau? Langsung mau. Kenapa? Pengen Pengen nyobain aja. pengen jadi artis atau mungkin lihat siapa gitu yang mungkin terkenal atau apa jadi Tegar langsung mau? Ngeliat ada idola artis Siapa? Reza Rahardian. Waduh. Jadi pengen Jadi main pengen. film. Emang nonton Kak Reza di mana waktu itu? Di TV. Di TV, terus suka Ya. pengen jadi artis juga. Jadi pas ada tawaran langsung mau. Ya. Oke. Setelah itu akhirnya karena mau, Karena mau akhirnya lanjut kita gitu, mulai dari latihan acting gitu, terus pemantapan gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. berapa lama prosesnya dari mungkin waktu itu didatengin sama saudara dan lain-lain sampai Syuting sampai syuting itu prosesnya 2 tahun Kak, karena kan terpotong pandemi. 2 tahun? Wow, Berarti saat itu latihannya banyak juga ya? kalau latihan sih 3 bulan tuh full. Selanjutnya itu paling pemantapan aja sih, kayak sebulan sekali gitu. Kalau 2 tahun lumayan juga. Iya, benar-benar. Berarti baru mulai syuting kapan itu? Tahun kemarin Februari 2022. Oh, dan tayangnya akhirnya itu November. November 2022. Wah, luar biasa. Dan cerita itu dibuat setelah dapat peran utamanya Tegar atau memang sudah ada kemudian dikemas lagi disesuaikan dengan Tegar? Kalau untuk itu sih saya kurang tahu juga ya Kak. Pokoknya pas ada tawaran, memang kita juga proses dan mungkin itu sambil ini juga sih ditulis skenario nya kayak gitu. Oke. Dan
Tegar seneng nggak waktu ada di bioskop muka Tegar? Seneng karena baru pertama kali masuk bioskop. Biasanya nonton doang ya? Iya. Wih. Tapi kan itu berarti kan kalau peran utama banyak sekali scene-nya ya. Iya betul. Dan pasti kan syutingnya capek. Tegar ngerasa capek nggak? Enggak, karena tetap happy. Happy. Wih, apalagi kemarin jalan-jalan ke Amerika ya? Iya. Sama ke Jepang ya kemarin ya? Wih, gimana? Di umur 12 tahun mungkin nggak pernah kepikir kali dulu ke sana. Ada apa di sana kalau Tegar boleh cerita? Di sana tuh kalau di Jepang tuh jalan-jalan ke Gunung Fuji, terus ke kalau di Amerika banyak sih ke Tokyo, ke New York, terus ke Patung Liberty, terus ke Ohio, ke Kanada, Philadelphia. Ke Philadelphia, terus ke sungai apa itu ya namanya? Lupa lagi apa nama sungainya ya. Berapa lama waktu itu ke US? Kalau di Amerika 3 minggu, kalau di Amerika 2 minggu, kalau di Jepang seminggu. 3 minggu. Luar biasa. Waktu dapat penghargaan gimana rasanya? Seneng. Seneng ya. Harus seneng terus lah ya. Dari tadi kan awal ditawarin udah excited banget tuh mau main film. Oke, ini mungkin sebelum kita lanjutin tentang Tegar di film-film festival ini, mungkin boleh dong Bu dijelasin tentang kondisi Tegar mungkin dari lahir sampai akhirnya sekarang Tegar bisa menjadi sosok inspiratif, apalagi buat teman-teman atau anak-anak seumuran Tegar. Ya, jadi awalnya itu agak panjang ini Kak, nggak apa-apa. Jadi awalnya pada usia kandungan 7 bulan, itu kan USG ya Kak ya. Terus itu dokternya tuh lama banget USG-nya. Itu udah mulai, loh kenapa ini kan, kenapa kok lama? Akhirnya dikasih tau lah, ibu ini janinnya kakinya lebih pendek, kecil sebelah, kayak gitu kan. Kaget lah, ibu mana sih yang Iya pasti. Iya yang mau gitu, maunya kan ibu punya anak semuanya yang sehat gitu ya, normal, sempurna. Tapi jujur pada saat itu kaget juga, kaget terus sedih. Itu benar-benar kenapa sih ini harus menimpa saya gitu kan. Nah setelah itu akhirnya besoknya saya curhat juga sama, waktu kan lagi tinggalnya di Bali ya, sama atasan suami saya gitu. Yaudah ganti dokter aja dulu, siapa tahu itu salah katanya kan. Akhirnya saya ganti dokter. Nah dokter yang baru ini malah bilangnya anaknya sehat, normal gitu, sempurna. Itu oh ya udah tenang sampai mau lahiran Tegar gitu. Nah pas hari H itu tanggal 20 April pagi saya flag menghubungi dokter yang katanya bilang Tegar ini normal, sempurna, tapi ternyata nggak bisa bantu karena kan saya harus sesar ya Kak. Sesar, nggak bisa bantu sesar. Akhirnya ganti dokter. Setelah ganti dokter itu dokternya baru juga kan, dokternya itu hanya fokus ke ari-ari. Jadi waktu itu Tegar itu kelilit ari-ari. Udah lahirnya juga katanya udah biru juga kan. Udah ini harus dikeluarin sekarang juga. Akhirnya sesar malam itu juga. Itu di ruang operasi tuh saya inget banget Kak. Maaf ya. Ada suster itu yang bilang itu, saya dengar banget, dok, ibunya udah tahu belum? Nah yang itu kalimat yang nggak pernah saya lupa. Langsung saya ingat, oh iya berarti kata dokter pertama itu memang betul, kakinya itu kecil sebelah. Jadi saya hanya fokus ke situ, nggak fokus ke yang lain. Tapi mau bagaimanapun kan itu anak saya ingin kasih ASI, saya ingin peluk gitu. Mau gimana lagi tuh belum bisa gitu, karena memang kondisinya masih drop gitu kan, lagi lahiran. Ya udah nggak apa-apa. Nah baru 2 hari itu ayahnya bilang, Bu kondisinya memang seperti yang kata dokter, karena kayak gitu. Pertama kakinya memang kecil sebelah, tapi ada lagi nggak punya kedua tangan. Itu langsung darah itu kayak berhenti ngalir banget Kak gitu, kayak berhenti ngalir. Terus ya udah nggak apa-apa, sini aja gitu. Sini aja nggak apa-apa kan.
ya udah, kita bawa anak kita, tapi janji ya nggak nangis di depan anaknya. Oh ya udah nggak apa-apa, akhirnya saya gendong. Ya saya kaget banget gitu Kak, kan jujur ya pengennya gitu ya, seorang ibu pasti pengennya yang ya anaknya sehat gitu, tapi ya udah, alhamdulillah saya ikhlas, saya terima gitu kan. Dan ternyata sekarang saya nangis tapi bukan karena kondisi Tegar, tapi karena Tegar hebat gitu. Tegar bisa memberikan inspirasi untuk setiap orang, gitu sih Luar Kak. biasa. Itu nama Tegar itu ada setelah kondisi, tahu kondisinya atau Iya. memang sudah dipersiapkan? Iya, itu Tegar itu dapat dari kakak saya gitu. Jadi bingung namanya siapa, terus tiba-tiba kakak telepon, kan banyak banget pada saat itu yang kasih dukungan, kasih doa. Udah, mau bagaimanapun itu kan anak kita kan ya. Oh ya udah, terus akhirnya kakak bilang namanya Tegar aja biar hidupnya juga tegar katanya gitu. Dan ternyata memang benar-benar tegar gitu Luar sekarang. biasa. Wow. Oke. Dan Tegar ini berapa bersaudara? 4, 4. Tegar anak kedua. anak kedua ya. Yang saya baca juga mungkin anak pertamanya juga ini ya, jarinya Polidaktili. Waktu Iya, itu saya betul. juga ada narasumber yang Iya. jadi jarinya lebih dari Lebih dari 5. Jadi kenapa saya kaget waktu di pas 7 bulan USG, itu saya ingat kejadian waktu kakaknya lahir gitu kan. Kakaknya lahir itu polidaktili. Jadi awalnya kalau bayi kan dibedong ya Kak. kalau bayi dibedong. Dibedong kan. Ini saya gendong, tiba-tiba gendong, kalau dibedong kan biasanya tangannya gini, Semuanya ya gini. dimasukkan. Ini tiba-tiba tangannya keluar terus megang, jadi kayak seolah-olah mau ngeliatin gitu, Bu, ini loh tangannya gitu kan. Saya hitung berkali-kali, kok 6 bener nggak? Itu pada saat itu saya teriak, yang benar-benar teriak, kaget banget, kenapa ini, kenapa? Terus anaknya kan nangis tuh, diambil. Nah setelah diambil itu tuh banyak banget orang yang kenapa nggak apa-apa, cuman kaget aja katanya gitu kan. Terus ada juga yang nguatin, udah tenang aja, banyak kok di luar sana yang lebih dari ini. Ada contohnya tuh yang nggak punya tangan, terus yang nggak ada kaki, tapi mereka kuat orang tuanya katanya. Udah, ini cuma jari 6 kok, nggak apa-apa katanya. Ya ampun, ternyata kata-kata seperti itu terjadi juga sama saya gitu. Saya punya anak yang spesial, nggak ada tangan, kaki 1. Ini udah takdir Allah gitu, mau kayak gimana pun ya udah. Kalau bukan dari keluarga yang sayang kan awal mulanya itu siapa lagi gitu kan. Benar. Jadi akhirnya saya ikhlas, saya bersyukur dikasih anak yang spesial gitu. Iya, luar biasa lah. Sekarang juga akhirnya tahu kan kenapa dikasih anak yang spesial. Tahu Sekarang banget. Tegar bisa menginspirasi banyak teman-teman yang mungkin seumur Tegar. Iya. Sekarang berarti umur 12 tahun ya? Iya, umurnya Oke. 12 tahun. Dan punya anak adik 2 ya berarti ya? Iya, adiknya 2, perempuan. Wih, oke. Nah, sorry kalau aku tanya ya, tapi boleh jawab boleh nggak? Iya. Tapi kan dengan kondisi kakak dan juga Tegar yang mungkin spesial gitu, ada nggak sih trauma-trauma untuk punya anak lagi? Sempat Waktu saat ada, itu? iya sempat ada. Sampai anak yang ketiga itu saya takut banget. Sampai USG-nya sering. Terus apa ya namanya tuh saya lupa. Itu benar-benar USG-nya tuh secara detail 4D. gitu, apa ya? Selain 4D ada lagi sih. Yang lebih detail lagi ya? Lebih detail lagi gitu. Sampai itu jujur saya ada ketakutan, cuman ternyata alhamdulillah anak ketiga keempat itu ya sama kayak yang lain. Dua Normal. cewek ya Iya, dua-duanya? cewek. Oke. Umur berapa berarti sekarang anaknya? Yang ketiga sama keempat? 8 sama 6. 8 sama 6. Mm-mm. Oke. Nah, setelah tadi akhirnya mungkin ini menarik karena ketika lahir dan ketika lihat Tegar dengan kondisi seperti ini, ibu dan mungkin suami udah ikhlas, udah menerima, udah berdamai, dan juga mungkin secara keluarga juga saling mendukung ya kalau aku dengar tadi ya. Nah, ada nggak sih mungkin halangan-halangan dari bayi dengan kondisi Tegar yang sespesial ini, mungkin sama teman-temannya atau sama tetangga atau sama siapa, ada nggak sih hambatan-hambatan itu? Kalau pas Tegar lahir itu jujur saya takut ya Kak, takutnya
gimana sih Tegar diterima di masyarakat gitu, gimana sih Tegar nanti sama teman-teman gitu, apalagi aktivitasnya kayak gimana gitu kan, pastinya bakalan bingung juga ini buat orang tuanya, buat keluarganya gitu. Ternyata itu semua kegiatan Tegar itu semua Tegar bisa sendiri Kak. Kayak misalkan makan tiba-tiba Tegar ambil sendok, makan sendiri. Oh berarti Tegar makannya kayak gitu kayak naik sepeda, Tegar tuh bisa naik sepeda. Gimana caranya? Naik sepeda dengan satu kaki, makanya kan kita nggak kepikiran ya kalau Tegar tiba-tiba naik terus main sepeda gitu. Itu berarti Tegar sendiri cari cara sendiri? Iya. Cari cara sendiri, nggak belajar dari mana-mana? Enggak. Wow. Nah terus kayak sosialisasinya juga Tegar ini baik banget Kak, bagus gitu sama teman-temannya, main, malah teman-temannya ngajak main bola gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang saya merasanya dia nggak ada hambatan apa-apa sih, jadi lancar aja gitu. Jadi memang dikasih Iya. Tuhan ya udah. Iya gitu. Tuhan siapin jalannya ya lancar-lancar Iya, aja betul. gitu ya Iya, sampai iya. sekarang. Oke. Jadi Tegar tuh kayak anak normal aja. Oke. Tapi Tegar, aku bertanya nggak pernah kapan sih kamu ngerasa kamu tuh beda sama yang lain? Pernah nggak? Enggak pernah. Dari dulu nggak pernah ngerasa beda dari yang lain? Enggak. Wah hebat. Iya. Oke. Dulu sempat masuk SLB kenapa? Dulu itu karena kita pengen fokus ke namanya tuh Tegar ini bisanya di apa sih gitu kan. Ternyata Tegarnya nggak mau. Tegarnya itu Tegar pengen di sekolah kayak teman-teman biasa gitu. Oh berarti pengen di sekolah umum, akhirnya kita pindahin ke sekolah umum. Oke. Kalau sekolah umum penyesuaian juga lancar-lancar aja? Lancar banget Kak, alhamdulillah. Kayak pertama kali masuk sekolah itu teman-temannya yang inisiatif itu kayak ngeluarin buku dari tasnya, terus ngebukain sepatunya gitu. Kalau Tegar kan dulu pakai bangku kecil sampai disiapin sama temennya gitu. Wow. Jadi temennya emang udah baik banget sama Tegar semuanya. Ada nggak kesulitan Tegar mungkin nulis atau apa? Bisa? Bisa. Wah. Oke. Nah kalau Tegar sama keluarga juga baik-baik aja sama kakak, mungkin akur-akur aja Tegar? Enggak. Rese nggak kakak? Biasalah kalau saudara. Berarti kakak umur 13 ya beda? Beda setahun. Beda setahun ya. Wah. Terus itu berarti waktu kapan Bu masuk SLB itu? Kelas 1. Kelas 1. Terus kemudian kelas 2-nya langsung pindah ke sekolah biasa. Tapi karena kuotanya kurang jadi kelas 1 lagi. Oh, ulang lagi dari awal. Sekarang kelas berapa Tegar? Kelas 6. Kelas 6. Wah, mau ujian berarti. Oh, enggak. Sekarang enggak ada. Oh. Kemarin waktu ke US, ke Jepang gimana tuh sekolahnya? Izin. Izin. Ya. Bawa tugas ke sana katanya. Iya, ngerjain tugas di sana. Ngerjain tugas di sana. Iya. Bisa? Bisa. Wih, keren. Oke, Tegar punya cita-cita apa sih? Cita-cita Tegar tuh cita-cita Tegar tuh jadi aktor, terus atlet, sama hafiz Quran. Wih, atlet apa? Amin. Atlet renang. Dari dulu emang suka berenang. Wih, Pernah juara juga Kak, alhamdulillah. wih, keren. Oke, Tegar, kalau misalkan mungkin ada yang mau disampaikan nggak sama mama? Panggilnya apa mama? Ibu. Ibu, ada yang mau disampaikan nggak sama ibu? Buat Ibu, terima kasih udah ngejaga Tegar dari kecil sampai sekarang. Sama-sama. Kata-kata yang paling Tegar ingat dari ibu dan bapak juga boleh. Apa ya? Tetap semangat. Terus jangan minder. Jangan minder. Ya sih, tapi emang untuk teman-teman yang spesial memang peran orang tua sangat penting ya, secara mental itu harus terjaga banget ya. Oke, nah ibu boleh nggak cerita mungkin apa sih yang membuat sampai sekarang ibu bersyukur diberikan Tegar oleh Tuhan? Tidak semua ibu dikasih anak-anak spesial gitu. Saya berpikir saya salah satu dari ibu itu gitu. Jadi saya adalah ibu spesial, dan saya spesial juga karena Tegar bikin saya spesial gitu. Tegar ini dari kecil sampai sekarang belum pernah nanya Kak, kenapa Tegar tidak punya tangan, kenapa Tegar berbeda. Itu Tegar cuek aja gitu.
Itu saya sangat bersyukur banget, ternyata ya alhamdulillah Tegar kuat. Oke, wow. Nah sekarang gantian, mungkin ibu ada nggak yang pengen disampaikan ke Tegar? Tegar, tetap jadi anak yang saleh, jangan pernah berubah, tetap jadi Tegar yang sekarang ya. Oke, nah sekarang apa sih yang pengen mungkin ibu sebagai ibu dari teman-teman spesial dan juga mungkin Tegar buat teman-teman di rumah yang nonton, ada nggak yang pengen Tegar sampein? Ada. Tegar dulu deh. Buat teman-teman yang seperti Tegar atau nggak buat teman-teman yang lain, tetap semangat, jangan menyerah, gapai cita-cita kalian dan tetap ikhlas dan bersyukur. Nah dari ibu mungkin? Buat saya jangan jadikan keterbatasan sebagai batasan untuk mencapai sebuah mimpi gitu. Terus berkarya, jangan pantang menyerah. Oke, Ibu sama Tegar, thank you ya udah datang ke sini jauh-jauh dari Bandung. Ini setelah 2 bulan kita cari jadwal, akhirnya ketemu juga, dan terima kasih sudah datang di sini dan sudah memberikan inspirasi. Semoga dengan nonton cerita Tegar, mendengarkan cerita Tegar, teman-teman juga ada semangat lagi yang baru untuk menjalani hidup juga, dan apapun masalahnya ketahuilah bahwa tidak ada yang melebihi kapasitas kalian. Jadi masalah itu ya emang buat kalian hadapin. Dan thank you so much Ibu. Ya, sama-sama. Thank you Tegar. Sampai ketemu di video berikutnya.